Tapi kita pakai Alkitabnya orang Yahudi. Kita pakai semua gitu ya, tradisi. Sesungguhnya kita memakai tradisinya, kita memakai termasuk juga sebetulnya kalendernya. Karena suka nggak suka memang inilah yang ada di dalam Alkitab. Kita bisa lihat, kita bisa kenali ya dari firman Tuhan itu sendiri. Semuanya berdasarkan pola pikir Yahudi, berdasarkan tradisi Yahudi, dan nabi-nabinya juga orang Yahudi. Dan Yesus kita, Tuhan kita datang sebagai orang Yahudi. Nah, tahun 5784, tahun pintu yang terbuka. Nah, masalahnya kita tuh perlu tahu, ini pintu yang terbuka ini pintu ke arah baik atau ke arah yang tidak baik, gitu ya. Kadang-kadang kita berpikir semua yang terbuka, semua yang menuju gitu ya ke sesuatu yang baru, sesuatu yang kita pikir, sesuatu yang berbeda, sesuatu yang akan menghasilkan hal-hal yang baik. Tetapi tidak juga. Kadang yang terbuka, pintu yang terbuka, kesempatan yang ada belum tentu baik. Nah, kita mau lihat apa saja yang kita bisa pelajari dari tahun 5784 ini, untuk tahun 5784. Nah, pertama kita lihat dulu hari-hari raya. Next slide please. Nah, hari-hari raya Yahudi sesuai dengan Imamat 23 Bapak Ibu, ada Paskah, ada roti tidak beragi, buah sulung, Pentakosta, lihatnya dari kanan ke kiri. Terus ada hari raya Tahun Baru, Rosh Hashanah, lalu Yom Kippur. Jadi habis Rosh Hashanah, waktu pelaksanaannya 2 hari, kemudian di hari ke-10-nya ada Yom Kippur, lalu kemudian ada Pondok Daun atau biasa disebut Sukkot. Nah, hari-hari raya ini semuanya sebetulnya merujuk pada Tuhan Yesus. Karena itu harus digenapi oleh Tuhan Yesus. Nah, ini dia hari yang sudah digenapi oleh Tuhan Yesus. Kita tahu ada Paskah, lalu ada hari raya roti tidak beragi, ada buah sulung, dan Pentakosta. Jadi dari 7 hari raya Yahudi ada 4 yang sudah digenapi, 3 belum digenapi. Nah, inilah kita menunggu, kita menantikan penggenapan hari raya yang belum 3 ini. Jadi kenapa kita perlu tahu juga tentang hari raya Yahudi? Karena terkorelasi dengan kita ya. Gitu. Next. Nah, ini dia Bapak Ibu, yang kita tunggu-tunggu adalah kedatangan Yesus kedua kali. Nah, kalau kita baca di Alkitab di 1 Tesalonika 4, 16-17, dikatakan sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Nah, kalau kita lihat di sini, momennya sama-sama berkaitan dengan bunyi sangkakala. Biasanya Rosh Hashanah disebut juga hari raya Yom Teruah atau hari raya bunyi sangkakala. Bahkan Tuhan Yesus sendiri juga mengatakan di Matius 24 ayat 31, dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Jadi setiap tahun baru
kita sebenarnya menantikan penggenapan dari momen ini. Kita belum tahu kapan. Tetapi kalau dilihat dari momentumnya, dari hari-hari raya Yahudi yang harus digenapi, kurang lebih gitu ya, momennya jatuh pada hari tahun baru. Karena itulah yang harus digenapi oleh Tuhan Yesus. Nah, kita lihat Rosh Hashanah di Alkitab. Next. Nah, ini adalah rujukan mengapa ada Rosh Hashanah atau tahun baru. Dari Imamat 23, 24 sampai 25. Bapak Ibu pasti sudah tahu, dikatakan, katakanlah pada orang Israel begini dalam bulan yang ke-7, pada tanggal 1 bulan itu kamu harus mengadakan hari perhentian penuh yang diperingati dengan meniup serunai, yakni hari pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat, dan kamu harus mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan. Dan di Mazmur 84 ayat 3-4 dikatakan, tiuplah sangkakala pada bulan baru, pada bulan purnama, pada hari raya kita. Sebab hal itu adalah suatu ketetapan bagi Israel, suatu hukum dari Allah Yakub. Jadi melakukan Rosh Hashanah adalah sebuah ketetapan, sebuah perintah. Jadi kita yang bukan orang Yahudi, kita memperingati. Hanya kita mengetahui, meskipun mungkin kita tidak merayakan seperti ini, tetapi kita mengetahui bahwa ini hari-hari yang penting, hari yang dikenal di dalam Alkitab, dan lebih penting lagi adalah ketika hari ini akan digenapi oleh Tuhan Yesus. Nah, tradisi Rosh Hashanah juga muncul di masa era Bait Suci kedua, yakni pada masa Imam Ezra dan Nehemia. Kalau Bapak Ibu lihat di Nehemia 8 ayat 2, memang Lai memberikan perikop, judul perikopnya Hari Raya Pondok Daun. Tapi sebetulnya kalau dibaca, disebutkan di Nehemia 8 ayat 2, lalu pada hari pertama bulan yang ke-7. Hari pertama bulan ke-7 itulah hari raya tahun baru. Nah, dikatakan Imam Ezra membawa kitab Taurat ke hadapan jemaah, yakni baik laki-laki maupun perempuan dan setiap orang yang dapat mendengar dan mengerti. Lalu apa yang terjadi? Mereka akan mendengar dan mereka menangis, gitu ya, terharu dan sebagainya. Tetapi dikatakan di ayat 8, 9 sampai 12, hari Yom Teruah, hari raya tahun baru adalah hari yang kudus bagi Tuhan, hari yang gak boleh berduka cita dan menangis. Makanya kita akhirnya hari raya tahun baru dunia jadinya semarak gitu ya, trompet ditiup juga, dan makan sedap-sedapan, minum yang manis-manis, jangan bersusah hati. Dan juga ada tradisi membagi makanan dan ada pesta. Nah, inilah yang dilakukan. Dan setelah mereka membaca, mereka akhirnya mengetahui bahwa setelah hari raya tahun baru ada hari raya Sukkot. Dan itulah yang mereka lakukan kemudian. Makanya judul perikopnya adalah tentang hari raya Pondok Daun. Nah, jadi tradisi tahun baru pada masa Ezra dan Nehemia, mereka tidak mencari arti dari tahun barunya itu ya secara profetik. Mereka tidak mencari tahu sebetulnya apa sih yang diinginkan Tuhan di tahun baru itu. Sama juga seperti teman-teman saya orang Yahudi, kalau saya tanya apakah ada makna khusus dari tahun baru, buat mereka adalah tahun baru itu adalah kesempatan untuk berbalik, justru untuk kayak mereka tuh merefleksikan setahun yang sudah lewat, apa saja kesalahan mereka, apa saja kegagalan mereka, dan mereka memutuskan untuk melakukan atau membuat resolusi. Sama seperti kita ketika tahun baru dunia ya, tahun baru Masehi. Nah, di tahun baru kita biasa punya resolusi, ya kan, kita akan melakukan A, kita akan melakukan B, tidak akan melakukan C, tidak akan melakukan D lagi gitu ya. Nah, sama. Jadi ternyata
Mungkin gitu ya, tradisi itulah yang akhirnya diterapkan oleh dunia. Jadi orang Yahudi akan berusaha untuk kembali seperti maunya Tuhan, kembali seperti awal mula konsep apa yang Tuhan desain untuk manusia itu sendiri. Makanya disebut orang Yahudi itu percaya hidup itu tidak berjalan terus menerus sama, tetapi ada satu titik atau ada satu momen mereka akan memulainya kembali, beginning. Jadi hidup itu tidak beginningnya dari orok, dari bayi, enggak, tapi ada satu momen ketika dia akan memutuskan untuk memulai dari nol kembali, memulai ulang gitu ya, meriset ulang hidupnya. Dan itu biasanya terjadi di momen tahun baru. Kenapa tahun baru? Karena di saat itulah memang tahun baru ini menjadi tahun baru karena Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Tahun baru Yahudi dimulai dengan penciptaan Adam dan Hawa, dan itulah mereka orang Yahudi akan merefleksikan diri dan memulai resolusi yang baru lagi tentang dirinya dan tentang hidupnya. Nah, kita mau lihat di tahun 5784 ini, tahun P Dalet. P kita tahu adalah kata yang berkaitan dengan mulut. Mulut fungsinya omong, memperkatakan. Omongnya apa? Tentu saja omong yang positif, omong yang sesuai dengan apa yang Tuhan katakan, bukan apa yang dunia katakan. Dalet adalah kata untuk pintu atau gerbang. Dan konsep Yahudi pintu selalu ini maknanya pintu yang terbuka. Dalet dalam pengertian spiritual ini disebutkan sebagai jiwa yang miskin, jiwa yang merasa membutuhkan sumber yang adalah Tuhan itu sendiri, jiwa yang rendah hati, bukan rendah diri ya, rendah hati yang merasakan kita membutuhkan sesuatu yang adalah Tuhan itu sendiri untuk memenuhi segala yang kita butuhkan, segala sesuatu yang kita perlukan dalam hidup kita. Nah, inilah kerendahan hati, inilah yang kita butuhkan untuk masuk melewati pintu yang sudah dibukakan. Kerendahan hati karena kita sadar yang bukain pintu itu bukan kita, bukan kekuatan kita, bukan koneksi kita gitu ya, bukan berkat A, berkat B, karena pertolongan A, pertolongan B bisa memang, tapi kita tahu mereka itu digerakkan hatinya karena balik lagi Tuhan sendiri. Nah, jadi tahun 5784 adalah tahun di mana kita mengasumsikan tahun pintu yang terbuka atau gerbang yang terbuka. Dalet ini karena di 84 gitu ya, 80 ada eranya P. 4 ini adalah dalam aksara Ibrani, alfabet Ibrani, Dalet huruf keempat yang diucapkan D biasa dengan nilai numerik 4. Nah, next kita akan lihat pintu atau gerbang dalam Alkitab. Nah, tahun 5784 selalu digambarkan P dan Dalet memperkatakan dan pintu. Apa saja yang ada dalam Alkitab atau apa saja sih firman Tuhan yang berkaitan dengan pintu atau gerbang? Nah, saya nggak mau pakai apa ya bilangnya ya, kayak pewahyuan orang gitu ya, terus saya bawa ke sini untuk saya sampaikan. Saya nggak mau gitu, tapi saya maunya
betul-betul saya tanya, Tuhan apa yang Tuhan mau saya omongin nih di GBI Lewi, gitu ya. Selalu baliknya back to the Bible, lihat Alkitab. Karena saya berusaha untuk dapat insight dari teman saya orang Yahudi gitu ya. Saya kemarin kebetulan habis dari Bali, kita ketemu sama teman orang Yahudi, orang Israel gitu ya. Dan saya berusaha cari tahu gitu ya, ngorek-ngorek gitu ya, kira-kira dapat insight apa ya. Ternyata back to the Bible terus gitu ya, kayak Tuhan ngarahinnya ke situ, bukan ke apa yang terjadi di sana gitu ya. Kalau kita melihat apa yang terjadi di Israel saat ini, di Israel itu bisa dibilang memang betul-betul kelihatannya pintu yang terbuka, Bapak Ibu. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya di Israel ada hubungan baik dengan Arab Saudi. Ini sesuatu yang mungkin orang Yahudi sendiri nggak pernah memikirkan bahwa kemungkinan itu datang gitu ya pada akhirnya. Sekarang orang Yahudi, orang Israel, atletnya udah bisa bertanding ke Arab Saudi. Kemarin ada kejuaraan angkat besi. Nah, itu atlet Israel resmi boleh bertanding di sana. Lalu ada acara UNESCO, perwakilan Israel juga boleh datang ke Arab Saudi. Dan ada rabi di kota Jeddah, rabi Yahudi, dan dia kemana-mana pakai pakaian kippah dan topinya boleh, gitu ya, nggak ada masalah. Dan sebelumnya ada juga 12 rabi Yahudi diundang datang ke Arab Saudi, ke Jeddah untuk acara. Jadi ada pintu-pintu yang terbuka. Tetapi di balik pintu yang terbuka itu ada konsekuensi yang luar biasa berat. Karena Arab Saudi mau berdamai dengan Israel asal dibolehkan punya nuklir. Bapak Ibu bayangkan, nuklir ini kayak Hiroshima dan Nagasaki. Satu saja bisa menghabiskan, memusnahkan satu kota. Dan bayangkan jika Arab Saudi bisa punya nuklir. Ini sesuatu yang menyeramkan. Cukup dengan satu bom, bukan hanya kayak satu kota Hiroshima dan Nagasaki. Israel itu kecil, satu Israel akan gak ada. Jadi ada konsekuensi dari setiap pintu yang terbuka. Karena itulah kita perlu tahu ini pintu dari Tuhan atau dari setan, dari iblis. Kita mulai belajar dari Alkitab, back to the Bible. Nah, next, pintu gerbang sorga. Pertama-tama kita belajar tentang pintu atau gerbang. Kita ingat cerita dari mimpinya Yakub. Kita lihat, Bapak Ibu bisa baca di Kejadian 28 ayat 10 sampai 22. Yakub bermimpi melihat tangga dari surga dan malaikatnya turun naik. Nah, sebetulnya malaikat turun naik itu eskalator pertama itu adanya di kejadian ini nih, kisah ini. Karena memang betul itu yang terlihat menurut orang Yahudi. Jadi bukan jadi benar-benar kayak eskalator gitu ya. Kalau kita ke mall, nah itu dia malaikatnya turun naik, bukan turun satu-satu terus naik satu, enggak. Ini tapi turun naik benar-benar kayak eskalator. Nah kemudian di sini Yakub juga mendapatkan pengalaman adikodrati karena Tuhan memperkenalkan diri sebagai Tuhan Abraham dan Ishak, belum menjadi Tuhannya Yakub. Yakub dikasih pilihan karena akhirnya kita baca Yakub akhirnya bernasar bahwa dia berjanji akan menjadikan Tuhan sebagai Allahnya, gitu ya. Jadi kayak Tuhan menantang Yakub. Nah, kemudian juga Tuhan berjanji memberikan tanah tempat Yakub berbaring. Waktu itu kan di Betel, di kota bernama Luz. Nah, Tuhan berjanji menyertai, melindungi, dan melakukan apa yang dijanjikan kepada Yakub. Jadi selain berjanji, Tuhan juga bilang, janji ini pasti akan saya lakukan, akan digenapi. Nah, Tuhan juga
berjanji untuk melindungi Yakub. Nah, Yakub akhirnya dia menyebut tempat itu sebagai pintu gerbang sorga. Dan Yakub bernasar akan menjadikan Tuhan itu sebagai Allah Yakub, dan Yakub berjanji memberikan 10% dari segala yang diberikan Tuhan. Nah, kita sering beberapa waktu belakangan ini ribut-ribut soal persepuluhan, dan selalu balikinnya, oh itu konsep dulu orang Yahudi zaman dulu ketika masih era bercocok tanam. Nah, masalahnya kita tahu Yakub ini kan bukan bercocok tanam ya, dia kan kebanyakan jadi peternak ya. Dan di sini Yakub berjanji justru memberikan 10% dari segala yang diberikan Tuhan. Jadi segala yang diberikan, jadi apapun gitu ya. Bukan hanya sekedar pertanian dari seperti yang diklaim itu. Jadi sebetulnya memang ini konsep yang penting buat kita, gitu loh. Bahwa apa yang Yakub janjikan adalah dari semua yang diberikan. Nah, gerbang kedua atau pintu yang kedua adalah pintu pasca Exodus. Next. Kita lihat ini dalam cerita Exodus, cerita Keluaran 12 ayat 13. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Jadi pintu yang kedua adalah pintu yang ada darah domba. Next, akulah pintu. Tuhan Yesus juga berkata tentang pintu. Dan dari begitu banyak I am, salah satu I am-nya adalah tentang pintu. Yohanes 10 ayat 9 sampai 10 dikatakan, akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ayat yang sangat bagus sekali, yang benar-benar membedakan antara apa yang diberikan dunia dan apa yang diberikan oleh Tuhan. Dan pintu yang terakhir yang penting buat kita adalah dari Wahyu 3 ayat 7 sampai 8. Kunci Daud. Next. Nah, kunci Daudnya bukan yang kanan. Ini adalah kunci yang ditemukan dari era Romawi. Nah, itu kuncinya beneran seperti itu ya. Di arkeologi, arkeolog menemukan kunci. Nah, kuncinya seperti kunci rumah sekarang. Nah, di Wahyu 3 ayat 7 sampai 8 disebutkan, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal nama. Nah, jadi bagaimana caranya agar pintu terbuka dengan kunci yang kita miliki dari Alkitab? Kita lihat next. Pertama, Bapak Ibu, dari pelajaran dari pintu gerbang surga, kita mau seperti Yakub. Kita menempatkan Tuhan sebagai prioritas dalam hidup kita. Kita mau menjadikan Tuhan itu sebagai kayak saya, Tuhannya Monik gitu ya. Kayak Tuhannya Abraham, Allah Ishak, Allah. Jadi spesifik juga. Bapak saya di surga, Tuhannya saya, Tuhannya Monik gitu ya. Atau Tuhannya Bu Vivi, Tuhannya Yeri, suami saya. Jadi kayak gitu. Kita memprioritaskan
hidup kita di bawah otoritasnya Tuhan, bukan otoritasnya kita. Dan sama seperti Yakub juga yang memberikan 10% dari segala yang dia terima, kita pun demikian. Bahkan sebetulnya kalau orang Kristen memberikan segala yang terbaik itu kan 100% ya sebetulnya ya, seluruhnya dari apa yang kita miliki, segalanya buat Tuhan. Jadi kita mau belajar seperti Yakub yang mengalami pengalaman pintu gerbang surga. Jadi kita ingin juga di 5784 kita mengalami apa yang dialami oleh Yakub. Dan Yakub memang betul-betul akhirnya diberkati Tuhan dengan luar biasa. Meskipun dia dibohongin sama Laban, dikerjain sama Laban gitu ya, tapi kita tahu akhirnya memang betul dia mempunyai ternak yang sangat banyak. Kemudian yang kedua, pintu pasca Exodus kita belajar Tuhan sanggup menyelamatkan kita dari situasi yang terburuk sekalipun. Sama seperti ketika ada tulah di Mesir, Tuhan membuat perbedaan. Syaratnya apa? Kita tercover oleh darah Tuhan Yesus. Darah Tuhan Yesus ini adalah darah perjanjian. Bapak Ibu bisa baca di Matius 26 ayat 28. Nah, sangat penting bagi kita untuk, nih dia Bapak Ibu, kadang-kadang kita merendahkan status kita, padahal kita sudah dibeli dengan darah yang mahal, darah Kristus, darah Yesus. Tapi kita menganggap diri kita gak berharga gitu ya. Kita menganggap, aduh kita tuh gak deh, jangan saya, kamu aja, kamu kan lebih ini, lebih itu, lebih luar biasa, lebih berpengalaman dalam pelayanan, kita gak usah. Padahal kita statusnya tuh luar biasa. Kenapa? Karena ada darah Yesus. Tanpa darah Yesus memang kita gak ada harganya gitu ya. Tapi oleh darah Yesus kita justru sangat berharga. Nah, kalau kita tidak menganggap diri kita berharga, maka nilai-nilai yang kita miliki juga akan sesuai dengan nilai-nilai dunia, bukan nilai-nilai seperti kerajaan, bukan nilai-nilai seperti Yesus, standarnya Tuhan. Nah, ini dia. Kadang-kadang kita masuk pada sesuatu yang baru, kita justru menyesuaikan dengan tempat yang baru itu kan, keadaan yang baru. Nah, jangan-jangan kita masuk ke pintu yang baru yang membawa kita justru jadi berubah, tidak sesuai dengan jati diri, identitas kita sebagai anak raja, anak Tuhan pencipta langit dan bumi. Justru kita merendahkan status kita menjadi sama dengan anak-anak dunia yang justru nggak ada apa-apanya gitu loh. Beda. Kita kan terpilih ya, bukannya kita menjadi sombong rohani, enggak. Tapi kalau kita menghargai bahwa kita ini begitu berharga karena ada darah Yesus, maka orientasi kita berbeda, nilai-nilai kita tidak akan sama dengan nilai dunia, dan tentu saja kita akan menempatkan diri kita berbeda. Karena kita mau menjaga, kalau benda yang berharga kita akan jaga terus kan. Nah sama, kalau kita juga menempatkan diri kita berharga, kita juga akan menjaga diri kita. Nah, dari sini kita menuju ke Yesus sebagai pintu. Tidak ada cara lain, tidak ada cara apapun yang bisa kita bandingkan dengan Yesus sebagai pintu untuk punya hidup yang kekal. Mungkin kita lihat orang dunia bisa hidup, tetap hidup, bersenang-senang, dia bisa bahagia, dia bisa punya segalanya, tetapi belum tentu punya keselamatan. Karena hanya Yesus saja yang menjanjikan jalan keselamatan. Yesus sebagai pintu, kita tadi sudah lihat. Jadi tujuan hidup kita sendiri, tujuan kita di tahun 5784 ini apa? Pasti kita ingin lebih baik. Pasti kita ingin kalau bisa kita punya, kalau tadinya mobil hanya satu, kita maunya mobil 2.
Kalau rumah hanya satu, mungkin pengennya rumah kedua gitu ya. Kalau kita punya gaji sekian, kita berharap tahun depan kita dapat gaji lebih. Pasti semua inginnya yang lebih baik. Tapi tentu saja, kembali lagi, apakah keinginan kita itu akan membuat kita menjadi justru menjauh dari Tuhan? Kalau kita menjauh dari Tuhan, bisa-bisa ujungnya malah kita tidak selamat, malah kita binasa gitu kan. Nah, yang keempat, kunci Daud, kita lihat Yesus melihat dan menilai apa yang kita lakukan. Karena dari ayat yang kita baca, Tuhan berkata Dia tahu apa yang terjadi dengan gereja Philadelphia. Dia melihat apa yang terjadi dengan jemaat di Philadelphia. Dan Tuhan menilai apa yang dilakukan itu. Dan akhirnya Tuhan berkata, dikatakan di kisah di Wahyu tadi, Wahyu 3 dikatakan taat dan tidak menyangkal Yesus. Pada masa itu kekaisaran Romawi sangat-sangat ketat. Mereka mempersekusi orang percaya. Dan orang-orang jemaat di Philadelphia tidak menyangkal Yesus. Tidak melakukan apa yang mungkin banyak dilakukan oleh orang-orang ketika dihadapkan dengan zaman itu kan persekusinya sadis ya, bertanding dengan binatang buas. Dan orang-orang Kristen dijadikan obor hidup. Jadi untuk menyalakan di Roma itu pakai orang. Jadi sadis, bukan hanya disalib ya, tapi yang kayak gitu tadi. Nah jadi, tapi mereka teguh, mereka tidak menyangkal Yesus, mereka taat. Kita juga perlu memasuki tahun 578. Di Indonesia mungkin kita akan mengalami tantangan. Kita akan mengalami banyak konflik, bisa saja antar konflik-konflik yang salah mungkin bisa terjadi. Kita belum tahu nanti pemimpin yang baru seperti apa. Nah, jadi kita juga selain kita mendoakan pemimpin yang baru, kita juga mempersiapkan diri kita agar seperti jemaat di Philadelphia. Bagaimana kita bisa betul-betul untuk taat dan tidak menyangkal Tuhan Yesus di dalam situasi dunia yang sekarang ini. Dan akhirnya dari Wahyu 3 tadi kita belajar bahwa akhirnya Tuhan sendiri yang membuka pintu. Dan pintu itu tidak ada yang bisa menutup. Karena apa? Pintu yang dibuka oleh Tuhan sendiri, oleh Yesus sendiri. Nah inilah yang kita ingin incar. Kita ingin dapat pintu yang dibuka oleh Tuhan Yesus. Bukan kita sendiri yang buka pintu, bukan dunia yang bukain pintu, tapi Tuhan sendiri yang buka pintu. Kenapa? Karena taat dan kita setia kepada Tuhan. Jadi kuncinya itu. Kalau bukan karena Tuhan sendiri yang bukain pintu, jangan coba-coba masuk. Mendingan kita nggak usah masuk. Mendingan kita menunda kesempatan, menantikan yang lain asal dari Tuhan. Nah inilah yang bisa kita pegang gitu ya, kunci untuk pintu terbuka. Kita belajar dari Alkitab, kita belajar dari contoh yang sudah ada di Alkitab yang kita bisa terapkan untuk kita ingat lagi di 5784. Nah yang terakhir Bapak Ibu semua, kerap kali memang kadang-kadang kita merasa pintunya belum terbuka. Tapi perlu juga kita sadari, kadang kitalah yang tidak membuka pintu kita. Nah ini juga Tuhannya udah di depan, Tuhannya udah mau masuk, tapi kitanya yang malah tidak bereaksi, tidak merespon. Kita diem aja. Padahal Tuhannya udah siap nih untuk melakukan sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang luar biasa. Tapi kitanya nggak mau, malah kitanya apatis saja.
Wahyu 3 ayat 20 berkata, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Nah, kita nggak tahu apa yang ada di depan. Kita tidak tahu pintu apa yang terbuka buat kita masing-masing. Tapi kita percaya bahwa Tuhan punya visi. Setiap kita diciptakan untuk satu rencana spesifik yang Tuhan mau kita lakukan. Dan setiap orang ada panggilannya masing-masing. Nah, kita bisa berdoa untuk minta pintu yang Tuhan bukakan. Kita nggak tahu pintu yang mana, tapi Tuhan bisa berikan konfirmasi. Tuhan bisa nyatakan pintu-pintu tersebut. Sama, saya juga melakukan doa untuk pintu-pintu yang terbuka, kesempatan-kesempatan yang terbuka. Dan puji Tuhan, saya 2 bulan lalu saya diundang oleh untuk membahas prospek tentang hubungan Israel dan Indonesia. Jadi ini sesuatu yang luar biasa yang selama pelayanan saya mengedukasi tentang Yahudi, tentang Holocaust, tentang konflik Israel dan Palestina, baru pertama kalinya lembaga resmi pemerintah mengundang untuk mendengar prospek hubungan Israel dan Indonesia. Jadi ini sesuatu yang tidak pernah saya pikirkan, tidak pernah saya bayangkan. Tapi itulah yang terjadi. Nah, apakah ini pintu yang baik buat kita? Saya berharap ini menjadi sebuah pintu yang positif, pintu yang membawa kebaikan, karena pada akhirnya kita akan bisa menemukan hal-hal yang positif yang bisa kita gunakan dari inovasi dan teknologi dari negara Israel. Kita butuh pertanian. Saat ini pemerintah sedang membangun food estate, dan supaya tidak gagal harus pakai teknologi, dan teknologinya kebanyakan adalah teknologi dari Israel. Nah, hal-hal yang seperti ini, cyber, sekarang banyak sekali kejahatan perbankan. Dan puji Tuhan, saya baru juga dapat kabar, teman saya orang Israel, dia baru presentasi di Jadi sekarang perbankan di Indonesia memakai teknologi Israel. Jadi benar-benar sesuatu yang tidak kita pikirkan. Termasuk di food estate. Food estate juga pakai konsultan dari Israel. Nah, jadi banyak hal-hal yang baik yang Tuhan bukakan, dan bagaimana kita sebagai jemaat, kita sebagai gereja merespon pintu-pintu yang terbuka untuk pekabaran Injil, untuk amanat agung. Nah, jadi sesuatu yang ternyata saya berpikir bahwa luar biasa, banyak sekali yang bisa dilakukan, banyak sekali pintu yang bisa kita masuki. Tapi kuncinya adalah ini pintu untuk visinya Tuhan atau ambisi saya pribadi. Kita juga harus punya resolusi untuk tidak ambisi kita, tapi visinya Tuhan. Dan itulah baru nyata-nyata pintu yang dibukakan oleh Tuhan. Nah, jadi Bapak Ibu, tanpa panjang-panjang, semoga dapat poin dari cerita dalam Alkitab tentang 4 pintu tadi. Nah, dari situ saya berharap ada konfirmasi yang Tuhan taruh di hati Bapak Ibu untuk berjalan di tahun yang baru. Selamat tahun baru, semoga tahun ini menjadi tahun yang manis, tahun yang menjadi penuh berkat, dan yang terutama adalah pelayanan kita masing-masing akan semakin berdampak. Dan akhirnya Tuhan akan menilai bahwa engkau adalah yang taat dan tidak menyangkal aku, sehingga pintu yang dibukakan sendiri oleh Tuhan Yesus. Amin. Mari kita satu dalam doa.
Bapa di surga, kami menunggu pintu yang terbuka oleh tangan-Mu sendiri. Bawa kami masuk masing-masing ke pintu yang Tuhan bukakan. Tutuplah Tuhan pintu yang bukan daripada-Mu. Buat kami ini melangkah dengan iman, kami diberikan konfirmasi dalam mengambil keputusan ketika ada pintu yang terbuka di depan kami. Buat kami mengerti dan kami bisa punya keteguhan dan konfirmasi bahwa ini dari Tuhan. Kami juga minta biarlah Tuhan segala hal yang baik untuk tahun ini bagi keluarga kami, bagi anak-anak kami, bagi cucu-cucu kami berkati mereka. Keturunan demi keturunan kami percaya semua ada di dalam tangan-Mu. Bapak, kami juga minta untuk tahun yang baru ini Tuhan, damai sejahtera-Mu, bahwa kami sebagai umat Kristen di bangsa kami ini, kami boleh menjadi berkat, kami boleh berdampak, dan yang terutama biarlah seluruh pelayanan kami ini biarlah sesuai dengan kehendak-Mu Bapa, sesuai dengan amanat agung-Mu Tuhan, agar nama Tuhan yang dimuliakan, nama Tuhan yang ditinggikan. Terima kasih, kami mengucap syukur untuk tahun yang sudah lewat dan kami menantikan berjalan bersama Tuhan di tahun yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur.